Hai anak-anak, bersyukur kita kembali mau memuji Tuhan dan mendengar firman-Nya. Walaupun kita saat ini dalam rumah, kita masih boleh berkenan memujinya dan mendengar firman-Nya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mengangkat pujian terlebih dahulu ya anak-anak. Namun sebelum kita mengangkat pujian, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Kita berdoa ya anak-anak di rumah, sikap dengan doa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sungguh bersyukur ya Bapa, Engkau telah menolong kami dengan keadaan baik. Kami ucap syukur dengan semua pimpinan-Mu terhadap kehidupan kami. Bahkan Engkau telah menyediakan kami, kebutuhan kami sehari-hari yang kami butuhkan, lewat makanan, pakaian, bahkan kesehatan kami yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami mau memuji Engkau, mau mendengar firman-Mu. Tolong kami di rumah, anak-anak dengan baik. Kiranya semua anak-anak boleh jadi anak yang patuh, teladan, takut akan kepada Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni segala pelanggaran dosa-dosa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita membuka buku KPPK kita dengan nomor 247. Kita membuka mulut kita ya anak-anak di rumah. Mulai. Kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya, kan senang atas dirimu. Memenuhi hari-hari di jantungmu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari-hari di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu. Datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu. Hanya akan kau beri, memenuhi hari ini di jantungmu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, asalnya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di jantungmu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, kita telah selesai memujinya. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita serahkan kepada Lausenya yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Lause berdoa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang telah melindungi kami sepanjang hidup kami. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi, Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami, memberikan kami kesehatan, dan pada saat ini memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kembali
kali ini berjumpa dengan Lause Pipit akan memberikan kalian pelajaran dari Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13 ya. Jadi Lause yakin kalian sudah dengar ya dari lause-lause sebelumnya tentang Wahyu ya, dari Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5-nya. Jadi kalau bicara kitab Wahyu, pasti kalian sudah banyak dengar kitab Wahyu itu adalah penglihatan ya, adalah penglihatan yang Tuhan Yesus berikan kepada Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes diminta menuliskannya ya. Dan sekarang kita membacanya, dan itu adalah penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes supaya kita baca dan kita mengetahui apa yang akan terjadi pada akhir zaman ya. Jadi pada saat sebelum Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, apa yang bakal terjadi itu semuanya dilihatkan kepada Rasul Yohanes, dan supaya Rasul Yohanes menuliskannya untuk kita dan supaya kita tahu ya, kita orang yang percaya Tuhan Yesus harus tahu ya apa yang bakal terjadi ya pada akhir zaman. Nah, tentu saja kalian sudah dengar kan, tadi Lause bilang sudah dengar tentang 7 materai ya, 7 materai satu-satu dibuka kan ya, materai 1, materai 2, materai 3, materai 4, materai 5, materai 6 buka. Pada saat materai 7 dibuka ya, terjadi apa? Terjadi sunyi senyap di surga dikatakan ya. Sebab kenapa sunyi senyap? Sebab pada saat materai ke-7 dibuka itu akan disambung lagi dengan sangkakala, seri berikutnya. Jadi seri pertama itu 7 materai ya. Seri keduanya itu 7 sangkakala. Apa itu sangkakala? Kalian pasti tahu, sangkakala itu adalah trompet ya, trompet atau nafiri. Jadi di Alkitab dipakai kata sangkakala. Jadi kalian bayangkan sangkakala itu adalah trompet. Jadi trompet akan dibunyikan ya, 7 juga. Jadi akan ada satu-satu malaikat memegang satu sangkakala, dan satu persatu mereka akan tiup itu sangkakala, dan setiap kali sangkakala ditiup itu akan terjadi apa? Malapetaka, akan terjadi murka Allah diberikan. Nah, jadi pada saat materai ke-7 yang terakhir itu dibuka, terjadi apa? Dikatakan di Wahyu pasal 8 ayat 1, terjadi sunyi senyap di surga selama setengah jam ya, selama setengah jam. Dan pada saat itulah 7 malaikat yang lain yang dekat di situ berdiri, pegang sangkakala, siap-siap untuk meniup ya. Tadi sudah Lause bilang, waktu tiupnya bukan bersama-sama 7 orang tiup 7 bukan, tapi satu persatu. Nah, sebelum mereka 7 orang yang memegang trompet atau sangkakala ini bertiup, kemudian ada seorang malaikat, dikatakan ya, seorang malaikat lain itu apa? Hadir di situ. Dekat apa? Dekat mezbah ya. Jadi Rasul Yohanes tuh melihat ya di situ, setelah materai ke-7 dibuka terjadi sunyi senyap di surga setengah jam, kemudian ada 7 malaikat lain bersiap-siap untuk tiup trompet, dan kemudian ada seorang malaikat berdiri di situ, ada mezbah ya. Malaikat itu dekat mezbah, lalu apa? Malaikat itu mengambil pendupaan ya. Pendupaan itu tempat menyimpan dupa-dupa. Tahu kan dupa-dupa yang dibakar, buang itu? Mengapa ya? Ada dupa itu kalau dalam perjanjian lama, orang Israel kalau membakar dupa ya, berdoa itu melambangkan doa ya. Jadi asapnya itu terbang melambangkan ya. Ingat ya, melambangkan saja ya. Asapnya itu sampai kepada Tuhan ya, sampai kepada Allah. Jadi Rasul Yohanes lihat malaikat lain itu setelah terjadi sunyi senyap itu datang ke dekat mezbah, mengambil sebuah pendupaan, dan malaikat itu kemudian diberikan apa? Kemenyan yang banyak ya. Malaikat yang lain itu
Yang 7 itu siap-siap pegang trompet, yang satu ini diberi kemenyan yang banyak. Lalu bersama apa? Di kemenyan itu bersama dengan doa-doa semua orang kudus. Ya, jadi makanya tadi Lause bilang ya, dupa-dupa kemenyan apa itu melambangkan doa ya, melambangkan doa orang-orang kudus. Jadi di situ bersama-sama lalu dia pegang dan dia persembahkan di hadapan tata itu ya. Mengapa ada mezbah? Karena di situ adalah tata ya. Ada tata. Karena dalam waktu materai-materai dibuka itu anak domba ya. Anak domba itu adalah Tuhan Yesus ya. Anak domba yang diberi kuasa membuka setiap materai di hadapan tata Allah. Nah, jadi waktu dia memegang dupa itu bersama dengan doa orang-orang kudus ya, memegang kemenyan itu, lalu kemudian dia datang ke mezbah itu, dia ambil pendupaan ya, tempat menyimpan dupa-dupa itu dia ambil, lalu dia bawa, lalu dia ambil api dari mezbah itu, setelah masukkan ke dalam pendupa itu, lalu dia lempar ke bumi, plong ya. Setelah dilempar, jadi setelah setengah jam sunyi senyap itu dia lempar dan terjadilah bunyi guru yang besar ya, terdengar halilintar, terjadi gempa di bumi. Nah, saat itulah dimulainya trompet pertama. Nah, anak-anak, jadi tadi Lause sudah katakan, pelajaran kita hari ini bersama Lause adalah dari Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13 saja. Itu adalah pelajaran, hanya belajar 4 ya, sangkakala atau 4 trompet yang pertama. Ada 7 trompet kan, ada malaikat ya, 7 malaikat pegang 7 trompet. Tetapi yang kita mau pelajari ini hanya 4 trompet yang pertama yang dibunyikan. Apa saja dan apa maknanya ya. Jadi kita nggak pelajari 7 trompet itu semua, karena nanti trompet 5, 6, 7 baru akan dipelajari berikutnya. Dan pada saat trompet ke-7 dibunyikan, itu akan disambung dengan cawan ya, seri 7 ya, seri berikutnya 7 cawan berikutnya. Nah, jadi kita belajar hari ini 4 trompet pertama ya. Ingat ya anak-anak, 4 sangkakala pertama. Nah, setelah dia lempar terjadi gempa. Lalu apa yang terjadi? Ke-7 malaikat yang memegang trompet atau sangkakala itu udah siap-siap nih ya. Kemudian malaikat yang pertama hadir, lalu dia tiup. Apa yang terjadi? Nah, anak-anak, Lause ada buat ya sebuah diagram yang simple ya, yang sederhana. Jadi waktu malaikat pertama meniup sangkakala pertama, apa yang terjadi? Terjadi hujan es, hujan api bercampur darah. Itu dilempar. Perhatikan anak-anak ya, ada kata lempar ya, dilempar kemana? Ke bumi ya. Waktu dilempar ke bumi, apa yang terjadi? Kita bilang ya, di ayat pertama terjadi apa? Bumi terbakar sepertiga ya, sepertiga bumi terbakar. Dan apa yang terjadi lagi? Sepertiga pohon-pohon ya di bumi itu hangus atau terbakar, dan semua rumput-rumput di bumi itu hangus. Jadi bukan sepertiga lagi, kalau rumput-rumput itu semua. Nah, itu pada saat apa? Sangkakala pertama bunyi, berarti itu ya penghakiman ya, atau penghukuman pertama itu dilempar. Dan akibatnya sudah kita lihat ya. Perhatikan kata sepertiga anak-anak. Jadi ketika kita mempelajari keempat sangkakala yang pertama ini, banyak sekali kata sepertiga yang muncul ya. Jadi Tuhan menghukum sepertiga dulu ya, belum semua nih bumi dihukum. Nah, kemudian setelah sangkakala pertama atau trompet pertama dilanjutkan, kemudian sangkakala kedua dibunyikan ya, trompet kedua. Apa yang terjadi?
tiba-tiba gunung ya, seperti sebuah gunung yang besar yang menyala-nyala dengan api, dilempar juga ke bawah juga. Kali ini dilemparnya kemana? Tadi kan bumi. Nah, di bumi banyak apa? Banyaklah laut, dilempar ke laut. Nah, jikalau ada sebuah gunung besar yang berapi-api dilempar ke laut, kamu bayangkan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sepertiga laut menjadi darah. Kemudian sepertiga makhluk ya, semua makhluk ya, sepertiga yang ada di laut itu binasa, mati. Dan sepertiga kapal-kapal binasa, hangus. Ya, sepertiga. Ya, anak-anak ya, perhatikan sepertiga. Nah, setelah itu sangkakala tiga bunyi. Malaikat ketiga membunyikan sangkakala yang ketiga. Setelah itu terjadi apa? Ada sebuah bintang yang besar sekali, menyala seperti obor ya. Dan nama bintang itu disebutkan adalah, Alkitab bilang namanya Absintus. Ya, Absintus jatuh. Nah, kamu perhatikan ya anak-anak ya. Jadi penghukuman dari Allah itu dari surga, dari langit. Dilempar, jatuh. Semuanya dari atas ke bawah. Yang di bawah itu siapa? Di bumi ini, kita ya, yang tinggal di bumi. Nah, tadi bumi yang diserang. Kemudian laut. Sekarang bintang Absintus itu jatuh ke sungai-sungai dan mata-mata air. Jadi, kalau semua sungai-sungai dan mata air diserang, apa yang terjadi? Sepertiga air jadi Absintus. Maksudnya sepertiga itu langsung ya, airnya menjadi pahit, sehingga banyak orang yang mati. Ya, nggak bisa diminum, pahit, beracun. Nah, setelah itu terjadi, dilanjutkan lagi dengan sangkakala keempat. Trompet keempat dibunyikan. Apa yang terjadi? Kali ini yang diserang, tadi kan sudah bumi, laut dan sungai dan semua mata air. Sekarang yang di atas. Yang di atas itu apa? Matahari, bulan, bintang. Di sini nggak usah tulis sun, moon, and stars ya, gampang ya. Singkatannya SMS ya, supaya lebih pendek tempatnya. Jadi yang diserang itu sepertiga matahari. Kemudian yang diserang lagi apa? Sepertiga bulan dan sepertiga bintang-bintang. Bintang-bintang tuh banyak sekali ya. Berjuta-juta miliar jumlahnya kita tidak tahu. Tapi sepertiganya yang dipukul. Kita bilang pakai kata pukul ya. Terpukul. Jadi matahari, coba kamu bayangkan ya, matahari terpukul sepertiganya. Kemudian bulan terpukul sepertiganya. Bintang-bintang sepertiganya terpukul. Apa yang bakal terjadi? Kita bilang sepertiga dari mereka itu semua ya, dari sun, moon, and star, dari matahari, bulan, dan bintang itu jadi gelap. Nah, kalau matahari sepertiga jadi gelap, kamu bayangkan bakal bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan bumi? Bumi itu menjadi sepertiga gelap juga. Jadi siang harinya itu terangnya itu hilang sepertiga. Kalau misalnya kita terangnya seperti jam 12 siang itu terang sekali, dia hilang sepertiganya. Ya, jadi nggak begitu terang lagi. Demikian juga malam terpengaruh. Pokoknya sepertiga, semuanya terpengaruh. Nah, jadi itulah 4 sangkakala pertama ya yang kita pelajari, yang Rasul Yohanes lihat ya dengan matanya ya, dia diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasul Yohanes tuh melihat seorang malaikat terbang ya, sambil apa? Coba kamu perhatikan di ayat 13 yang terakhir ya. Apa yang dia katakan? Malaikat itu yang terbang, dia bilang apa? Dia terbang di tengah-tengah langit dan berkata, celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka? Mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala atau bunyi trompet 3 yang berikutnya, kan ada 7 ya. Jadi 3 berikutnya itu
masih akan ditiup lagi. Dan maksudnya celaka di sini adalah itu bakal lebih mengerikan. Yang 4 ini sudah mengerikan. Nah, dari keempat sangkakala yang sudah dibunyikan dan penghukuman yang Tuhan berikan ini, kita lihat ya. 4 yang pertama ini Tuhan masih menghukum apa? Alam tempat manusia tinggal. Jadi manusianya itu belum diserang loh. Jadi ini sama yang terjadi dengan apa yang terjadi dengan orang Israel di Mesir, dengan orang Mesir, ya. Sama seperti tulah yang Tuhan berikan kepada orang Mesir waktu Tuhan meminta Musa memimpin mereka, orang Israel keluar dari Mesir. Dan waktu Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, tidak mengizinkan, Tuhan kirim 10 tulah. Dan ini tulahnya kurang lebih sama, ya. Tuhan kirim tulah itu menghantam alam. Coba bayangkan ya, bumi sepertiganya sudah dirusak, ya, rusakkan. Kemudian air laut juga, air sungai juga, mata air juga. Kemudian benda-benda penerang. Mengapa Tuhan lakukan itu? Coba kamu pikir. Untuk apa Tuhan lakukan? Untuk menunjukkan kepada manusia, ya, bukan hanya manusia zaman dulu, tapi sepanjang masa manusia itu selalu mengagung-agungkan bumi, ya. Bahkan banyak mendewakan bumi, ya. Merasa, ya, atau berpikir bisa hidup selama-lamanya di bumi, ya. Tidak yakin Tuhan Yesus bisa datang menjadi raja di atas segala raja dan sebagainya, ya. Pikir bumi ini, wah, bisa bertahan selama-lamanya. Tuhan hantam dulu sepertiganya untuk memberitahukan manusia tidak boleh mendewakan bumi, ya, tidak boleh bergantung hidup ke. Coba kamu bayangkan ya, bumi kalau pohon-pohonnya sudah sepertiga, ya, dirusak, kemudian air laut, ya, sungai-sungai, itu kan sumber penghidupan. Ya, manusia kalau tidak punya air, bagaimana hidup? Kemudian penerang, ya, yang merupakan sumber energi yang utama. Kalian belajar kan di sekolah? Matahari itu sumber energi yang utama bagi bumi. Dihantam sepertiganya oleh Tuhan. Bagaimana hidup manusia menjadi terganggu? Makanya sepertiga manusia itu bakal mati. Ya, bakal mati. Banyak manusia, ya, yang mendewakan benda-benda di bumi, benda-benda langit dan sebagainya. Matahari disembah, ya, bulan juga, ya, buat dewa, ya, pohon-pohon dijadikan dewa dan sebagainya. Terus bumi dianggap ibu, ya, bahkan ada kata apa? Ibu pertiwi. Ya, bumi ini dianggap ibu, ya. Wah, natur yang memberikan kita hidup. Ya, disembah-sembah, diagung-agungkan, ya. Makanya Tuhan hantam. Untuk apa? Memberitahukan manusia, ya, bahwa semua itu bukan Tuhan, bukan Allah. Yang menjadi Allah adalah yang bertata di atas, yang berkuasa, yang maha kuasa, ya, yang menciptakan itu adalah Allah. Ya, jadi untuk memberitahukan kita. Dan semua benda, ya, yang di bumi ini bukanlah Allah, ya. Jadi untuk mengingatkan, termasuk kita hari ini, ya, kita harus ingat, ya, bahwa yang telah menjadikan semua alam semesta ini adalah Tuhan dan Dia yang berkuasa. Jadi kita tidak boleh menyembah alam, menyembah benda-benda di alam ini menjadi Allah kita. Seperti yang dilakukan oleh orang Mesir, ya, mereka mendewa-dewakan segala sesuatu, ya. Rajanya Firaun dianggap Allah, dianggap Tuhan. Ya, sungai Nilnya juga. Makanya Tuhan hantam juga sungai Nilnya. Airnya dijadikan darah, ya. Dan penghukuman yang Tuhan tujukan ini kepada Rasul Yohanes itu kurang lebih sama dengan tulah yang Tuhan berikan di Mesir. Jadi intinya pelajaran kita hari ini mengajar kita semuanya kita harus ingat, harus kembali kepada Tuhan yang benar, ya. Tuhan yang hidup dan yang benar, yaitu Allah yang telah menciptakan
alam semesta beserta semua isinya, dan yang paling utama yang telah memberikan kita Tuhan Yesus, ya, yang menjadi juru selamat kita. Jadi juga mengingatkan kita, siapapun ya, barang siapapun yang tidak percaya Tuhan Yesus pada saat penghakiman ini diberikan, dia tidak bisa selamat, ya, kecuali dia itu sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, intinya anak-anak harus ingat, ya, cek hati kamu, apakah kamu sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, ya. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kamu pasti telah menganggap Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kamu. Kamu tidak akan binasa, ya. Tulah apapun yang dikirim pada akhir zaman, kamu akan diselamatkan, ya. Kamu akan ditolong oleh Tuhan dan tidak akan mengalami penghakiman dari Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan kita pada kali ini. Saya harap kalian betul-betul, ya, merenungkannya dan betul-betul telah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kamu. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang akhir zaman. Bagaimana Tuhan akan menghukum dunia ini pada akhir zaman. Tolonglah Tuhan, di masa kami kecil, kami bisa mengerti dan membuka hati kami untuk bersungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus menjadi Raja, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami di dalam hidup kami bukan hanya percaya sendiri, tetapi kami juga belajar dan berusaha untuk menjadi saksi yang baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat. Tolonglah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pelajaran kita kali ini sampai di sini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Bye-bye.